tidak panjang kalam, langsung saja kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Farid Wajdi untuk memberi keterangan atau memberi nasihat buat kita dalam rangka nisfu Sa'ban. Pada beliau kami persilahkan, fal yatafaddal masykur. Sebaiknya nih minum dulu. Minum. Sudah minumkah? Belum, gak napas. Ini kalau beliau suka bercanda biasa. Betawi itu lain. Ambil aja, nggak usah banyak-banyak karena jamaah dari maghrib nih ya. Kasihan ini ya, kalau yang punya istri suaminya di rumah nggak ikut, nunggu-nunggu di rumah. Makanya ngasih penjelasan nanti yang simple, singkat, bermanfaat, padat, dan dapat dipahami, bisa dibawa pulang ke rumah ya, dan bisa diamalkan. Kepada beliau, falyatafaddal masykur. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersilaturahim di majelis Rotib Serpong Jaya. Apa singkatannya? MRSJ. RSJ. Alhamdulillah, pula di kediaman Bapak Syekh Bambang Setiawan. Tadi saya di Satpam juga udah saya bilang saya mau ke rumah Pak Kiai Bambang. Oh ya, yang pojok katanya gitu ya. Berarti kan tahu dia itu. Kiai Haji. Iya. Kiai Haji Syekh. Bambang. Majelis Rotib Serpong Jaya, alhamdulillah hadir juga yang saya hormati kawan saya, guru saya juga nih, Habib Abdullah Basyuro ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahannya bisa sampai ke kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di samping saya juga ada pimpinan pasukan, komandan, meskipun udah berapa ya? 82. 82 ya. 62, suruh taruh paling depan. Tega ini ya, 22 tahun suruh taruh paling depan ya. Mudah-mudahan sehat ya. Ustaz Bakhtiar ya, mudah-mudahan sehat, umurnya panjang. Amin. Bisa masih ketemu kita sehari-hari. Ya, ini udah muter berapa kali nih kalau majelis begini ya? Ini yang 136. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi beda-beda kelas ya? Kelasnya beda-beda. Kelasnya beda-beda, alhamdulillah. Kalau Satian sebelah mana kelasnya? Di Dahek sebelah depan masjid. Yang mana? Kalau ini kan dekat nih. Sebelah. Di sebelahan. Nah, Selangkah sebelah. Pak Habib sebelah ini. Dekat berarti lah ya. Alhamdulillah. Yang kedua juga alhamdulillah kita di malam yang mulia, di malam yang baik, malam nisfu Sya'ban. Ya, yang alhamdulillah mungkin insya Allah sekitar 45 hari lagi kita lebaran ya. Kabul. 45 hari lagi lebaran kan, kalau 15 hari tambah 30, 45 hari lagi kita lebaran. Belum beli baju lebaran. Yang alhamdulillah insya Allah mungkin besok kita akan puasa berbeda mungkin besok. Karena derajatnya tipis, ya mungkin Muhammadiyah Senin dan mungkin pemerintah Selasa mungkin. Tapi alhamdulillahnya lebaran insya Allah bareng. Nah, yang penting lebarannya bareng ya. Ada juga tahun kemarin tuh lebarannya lain juga ya, puasa lain, lebaran lain. Yang cerdas mah di puasanya belakangan, giliran lebarannya duluan. Kok cerdas orang itu ya. Atau juga dia nyari masjid tarawih, dia nyari yang 23, dia sendiri sholatnya cuma 11. Dia kan cepet, 23 ini cuma 11, 7 menit juga kelar itu lah ya, berarti bagus tuh dia ya, cerdas berarti dia. Di malam yang penuh berkah, meskipun secara kefadilahan malam nisfu Sya'ban berada di urutan kurang lebih ke-4 atau bahkan ke-5.
Malam yang mulia pertama adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah seafdol malam. Dan dalam agama kita malam lebih afdol daripada siang. Jadi lebih bagus malam daripada siang. Ya. Tapi nggak tahu kalau kehidupan kita sehari-hari bagusan malam atau bagusan siang. Siang malam. Ya kalau kata tukang nasi goreng mah bagusan malam. Orang saya jualannya malam, ya. Tukang nasi goreng yang jawab. Ya, kalau kata tukang buah sama tukang beras mah siang lebih bagus ya. Aduh, beras malah naik lagi sekarang, bener ya. Aduh beres ini kalau begini udah. Ya. Sebab kata ulama, terutama dikutip dari Syekh Imam Al-Baijuri, seorang rektor daripada Al-Azhar yang menulis hasyiah daripada Fathul Qorib, ya. Fathul Qorib diberi hasyiah namanya Hasyiah Al-Baijuri. Ini sangat maklum dan sangat masyhur dikenal. Kata beliau, yang paling baik adalah afdol-afdolnya malam, yaitu malam dilahirkannya Nabi. Yang kedua, malam Isra dan Mi'raj. Kemarin ya, pendapat yang masyhur itu oleh Syekh Al-Mansur Al-Fawri, 27 Rajab tahun 10 kenabian. Meskipun nggak diaminin oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi bilang sekitar tahun ke-5 kenabian, bukan tahun ke-10. Ya, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya kurang lebih ada hampir 7 pendapat tentang kapan Isra wal Mi'raj. Ya, pendapat yang masyhur di kita, Syekh Mansur Al-Fawri itu sekitar tahun ke-10 tanggal 27 Rajab. Tapi bagi Nabi, Isra wal Mi'raj itu nomor 1 yang terbaik. Ya, bagi kita malam terbaik adalah malam Maulid. Bagi Nabi malam terbaik adalah malam Isra wal Mi'raj. Ya, bagi Nabi itu. Ya. Tanggal 27 Rajab, pendapat yang paling masyhur di kita ya kemarin tuh ya sudah kelewat ya. Kelewat sekarang alhamdulillah udah 15 Syakban ya. Yang ketiga, malam yang terbaik malam Arafah. Malam di mana orang ibadah haji mulai dari pagi sampai maghrib di padang Arafah, ya. Padang Arafah sampai terbenamnya matahari, kemudian ke Musdalifah. Nah di Musdalifah itulah malamnya itu malam yang terbaik, ya, peringkat ketiga. Ya, maka disitulah disunahkan daripada sholat jamak satu-satunya yang paling disunahkan antara zuhur dengan asar di Arafah, maghrib dengan isya di Musdalifah dengan takhir. Ya. Maka dalam kitab Taqiratus Sadidah jamak itu tidak disunahkan kecuali pada posisi di Arafah. Ya, dan malamnya itu adalah seafdol-afdol daripada malam. Dilanjutkan lagi kemudian dari malam Jumat. Ya, malam Jumat ini seafdol-afdol daripada malam. Tapi harinya itu lebih afdol daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat. Wah, lebih afdol tuh. Padahal kita keramaian Idul Fitri apa keramaian hari Jumat? Idul Fitri masih lebih ramai. Waduh. Jumatan ramai mah Jumat berkah doang. Mau pilih dapat basic apa mau sholat 2 rakaat? Kalau sholat 2 rakaat zikirnya panjang kayak Satya kan zikirnya panjang. Ya, basicnya kagak kedapetan. Apa pilih kagak sholat 2 rakaat kagak zikir dapat basic. Saya biasa ke Anahel icon, basicnya ada mereknya. Bebek Kaleo. Es krimnya ada apa itu kita sholat tuh kagak konsen udah. Bismillahirrahmanirrahim bebek Kaleo. Kagak konsen udah. Ustadz mah enak. Habis khotib disediain 2 bungkus lagi. Iya juga ya. Hati saya langsung tuh. Lah kalau saya bagaimana puasa? Saya mau zikir panjang. Saya mau lama, kagak kebagi. Maka besok-besok Bapak bawa spidol. Sholat Jumat sebelum Bapak masuk tulisin di situ ya. Punya Pak Bambang jangan diambil gitu. Jadi kagak diambil besok-besok gampang tenang dikit panjang. Ya apalagi kan Jumatan disunahin ya panjang tuh Fatihah 7 kali, kudu 7 kali, palak 7 kali. Udah kagak kedapetan tuh. Yang model begitu mah habis udah Jumat berkahnya. Padahal harinya seafdol-afdol hari dibandingkan daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Jumat ya begitu luar biasa ya. Ini
keafdolan malam. Memang di agama kita ada beberapa yang Allah afdolkan dibandingkan daripada yang lain. Ada waktu-waktu yang lebih afdol. Ya, kalau harian ada sepertiga malam, kalau mingguan ada Senin Kemis. Diangkatnya amalan-amalan tuh hari Senin dan Kemis. Ya. Maka Rasul ditanya kenapa puasa hari Senin Kemis, karena hari itu amalan-amalan diangkat. Ya. Kalau harian amalan diangkatnya itu adalah di waktu subuh dan waktu asar, malaikatnya sip-sipan tuh. Sip-sipannya yang tadi subuh, yang tadi asar datang. Yang asar balik, kemudian di subuh nggak bakal balik lagi udah. Besok malaikatnya lain lagi. Bukan malaikat yang itu juga, bukan. Berarti malaikat banyak banget. Tiap hari datang, kemudian yang nanti aplusan di waktu subuh, ya, itu dia nggak bakal kembali lagi. Besok malaikatnya lain lagi. Nah, kita kenal namanya malaikat rokib dan atid. Cuman kalau malaikat rokib, kalau nyatet langsung nyatet, nggak pakai mikir, nggak pakai mikir. Baru ada azam doang, azam, di bawah azam waham namanya. Ada khotir, khotir itu baru terlintas, namanya khotir. Kayaknya kawin lagi enak nih, gitu dong tuh. Itu namanya khotir. Ya, khotir tuh ya. Di atas khotir namanya waham. Faman hamma bihasanatin, siapa yang ada ham. Ham itu kalau khotirnya banyak. Lagi ngaji sekelebatan, kayaknya kawin lagi enak nih gitu. Terpulang di nonton TV, ngelihat ada yang cakep, kayaknya kawin lagi enak nih. Nah, itu udah waham tuh namanya itu. Oh, ya. Apa kalau orang kita apa namanya? Sering mikirin itu gitu. Siang mikirin itu, malam mikirin itu tuh waham tuh namanya. Itu udah dicatat tuh. Ya, faman hamma bihasanatin, siapa yang mikir lama, berham, sudah dicatat dia hasanah, sebuah kebaikan. Naik lagi namanya azam. Azam tuh udah ada action. Namanya azam. Meskipun belum dikerjain belum. Azam. Dia pergi ke tukang cetak foto. Dicetak 2x3. Wah. 2x3 buat apaan? Foto kecil gitu. Ya kalau zaman sekarang udah kagak pakai begitu. Sekarang ada ininya kartu. Buat KTP. Ada chipnya sekarang ya. Sekarang kartu nikah udah ada chipnya, aman jadi. Aman itu apa? Online, nasional. Ya jadi kalau saat yang ke mana sono IKN yang baru, ya di sono daftar di KUA. Ditulis ya Yan Bakhtiar, buah udah ada. Nih di KUA Ciledug udah ada, kagak bisa bohong. Online sekarang datanya udah. Kalau zaman dulu kan masih cetak foto 2x3. Nah kalau dia udah cetak foto 2x3 namanya azam. Azam. Nah kalau udah azam tuh udah keluar, udah mana sih motornya? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal di azam, jangan tawakal di khotir. Kayaknya ngaji enak nih, masih tidur-tiduran orangnya. Tawakal baiklah, bukan tawakal itu. Tawakal kalau udah ada usaha itu namanya tawakal. Nah, naik lagi niat. Kalau dia udah akad nikah, saya terima nikahnya, itu niatnya. Muqtarinan bi fi'lihi, kata ulama fikih, niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaan ibadahnya. Itu namanya niat ya. Kalau dia udah niat, maka dia pahalanya berbanyak. Ini malam yang paling afdol. Ada juga Allah memberikan tadi waktu ya, waktu yang paling afdol. Kalau seminggu ada Jumat. Kalau dalam tahunan ada Ashhurul Hurum. Kemarin Rajab, Muharram ya. Dzulhijjah dan Muharram dan Dzulhijjah. Ya, kemudian ada juga Ramadan. Ya, dan ada juga di dalam tahunan di bulan Sya'ban, terutama di tengah-tengahnya, di mana syahrun tughfalu, dilupakan dia oleh manusia. Wa turfa'ul a'mal, dan diangkat daripada amalan-amalan manusia, itu adalah di bulan Sya'ban, terutama di nisfu Sya'ban. Sebetulnya ulama berbeda pendapat tentang kapan amalan manusia disetorkan, apa awal, apa tengah, apa akhir. Banyak yang mengatakan ya disetorkan itu di tengah daripada nisfu Sya'ban. Ya, maka ketika setoran amalannya disetorin, maka kita berdoa, mudah-mudahan kalau yang dulu ada yang kesalahan, kekhilafan, ada maksiat, ada lupa, ya,
Ada yang kita lirik, ya, yang bening-bening kan kita lirik tuh. Kan penyakit laki-laki kan di mata katanya, ya. Penyakit laki-laki ada yang di mata. Mudah-mudahan diampuni oleh. Amin. Yang kedepannya mudah-mudahan kalau Allah takdirkan ya kita menjadi orang-orang yang syaqi, orang-orang yang ditakdirkan untuk tidak baik, maka ya Allah famhu, hapus ya Allah, ganti menjadi takdir yang bagus. Nah, itu dibaca ya, boleh dengan surat Yasin 3 kali, dengan sedekah, dengan hataman Quran dan lain-lain di dalam nisfu Sya'ban. Ya. Ini waktu-waktu yang Allah beri kelebihan. Makhluk-makhluk juga Allah beri kelebihan, ya. Nah, itu makanya kalau kita baca tuh ya, Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam. Dari Nabi Adam kemudian Allah berikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah berikan kelebihan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan seterusnya itu nasab, ya. Sampai Allah beri kelebihan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai air juga ada kelebihan. Ya. Wa afdalul miyahi ma'un naba'a min yadihi syarifi. Seafdal-afdal air yang keluar dari tangan Nabi. Ini masalah air aja masih ada yang paling afdal. Air yang keluar dari tangan Nabi sekarang udah kagak ada. Yalihi zamzam, kemudian air zamzam. Ya. Fal kautsaru, kemudian air kautsar. Wa Nilu Misra, kemudian sungai Nil di Mesir. Ini seafdal air. Ada juga seburuk-buruk air. Makanya makruh dia dipakai, ya. Air yang makruh dipakai air musyammas kalau pakai besi wadahnya. Kalau nggak pakai besi nggak apa-apa. Toran kita kan pada panas tuh. Cuman stainless sama penguin satu lagi gak apa-apa. Kalau yang pakai besi, pakai wadah dari tembaga boleh, makruh dan terlalu panas. Ya, begitu juga air yang bekas dipakai perempuan makruh juga. Air di sumur-sumur yang tertentu seperti sumur Barhut di Yaman makruh dipakai sumur Barhut. Ya, ada di Yaman itu namanya sumur Barhut, tempat arwah-arwah daripada orang-orang yang jelek. Ada di sumur Barhut, makruh juga dipakai. Air di Wadil Muhasir, tempat gajahnya Abraha diazab. Nama tempatnya Wadil Muhasir, antara Musdalifah Mina, tengah-tengah tuh ya. Nah, itu Wadil Muhasir. Sunnahnya kalau lewat situ lari cepet-cepet. Wadil Muhasir namanya tuh ya, antara Musdalifah sama Mina, tempat Abraha diazab tuh sama burung ababil, ya. Burung ababil. Ada air lagi di Madain Soleh, kampung Nabi Soleh. Ya, kampung Nabi Soleh yang ngeluarin ontak dari dalam batu, kemudian ontaknya dibilang jangan dibunuh, dibunuh juga. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Di ujung juga fakadzabuhu didustakan, fa'aqaruha dibunuh juga, disembelih juga tuh untanya. Maka sampai sekarang airnya di Madain Soleh makruh dipakai, kecuali sumur ontak yang diminum oleh ontaknya Nabi Soleh. Airnya makruh tuh ya. Ya. Begitu juga di kaum Sodom, Nabi Lut, airnya makruh juga. Ya, dipakai itu kaum Sodom, Nabi Lut di dekat Laut Mati. Ya, Laut Mati, garam semua pinggirnya itu ya. Cuman sekarang udah gak ada, udah rata. Faja'alnaha 'aliyaha safilaha, yang atas jadi di bawah, ditumplokin gitu tuh. Itu di kaum Sodom. Begitu juga air di daerah Babilonia. Ada satu daerah namanya kampung sihir di Babilonia, Irak sana tuh ya. Tempat Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah itu ya. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dan seterusnya. Yaitu tempat pertama kali ada sihir di Babilonia. Airnya juga air makruh ya. Nah, ini ada Allah berikan keistimewaan, Allah berikan juga sesuatu yang jelek juga. Ada keistimewaannya, salah satunya ya kita nih di bulan nisfu Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban. Ya, meskipun di bulan Sya'ban banyak di antara kita juga yang ya nggak mau mengamalkan tertentu, ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, namanya juga ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah. Dan diisi ya boleh dengan kesunahan-kesunahan yang lain. Ya, mobil khusus juga alhamdulillah nih Masjid Rotiban sekaligus penutupan ya. Tawakuf penutupan, ini tawakufnya
wakaf lazim apa wakaf sholat? Sholat ya, saktah kalau bisa ya. Kalau bisa saktah. Jadi berhentinya sebentar doang, nggak boleh napas lagi berhentinya. Ya ngobrolnya ngajinya tetap ya, cuman majelisnya aja yang sementara ditutup, nanti bisa dibuka lagi ya. Alhamdulillah ini majelis ilmu, majelis yang begitu luar biasa, menggugurkan juga kewajiban. Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti mayoritas ulama katakan wajib fardu ain ngaji 3. 1 ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, tauhid. Wajib tuh tahu. Enggak belajar dosa. Bukan fardu kifayah, bukan. Kalau nahwu, sorof, ilmu usul fikih itu fardu kifayah. Enggak apa-apa yang lain nggak bisa, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu tauhid enggak ngaji, dosanya. Kalau ilmu tauhid ya apalagi nggak tahu, apalagi orang-orang sekarang pada nggak ngerti. Sifat 50-nya kagak tahu. Ya alhamdulillah ngaji aki mulai dari Aqidatul Awam. Awam Said Ahmad Al-Marzuki ya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimida imil isani. Dipukul bahasa itu ya. Alhamdulillahi. Ya, terus Aqidatul Awam naik lagi Ummul Barohin Hasyiah Ad-Dasuki ya. Sampai nanti ya sampai Hasyiah At-Taftazani. Itu paling susah tuh. Ya, ilmu akidah akli yang paling susah. Namanya ada Hasyiah At-Taftazani. Kemudian yang kedua kata Imam Suyuti, yang wajib dia belajar adalah ma yajibu alaihi, apa yang wajib dia kerjain, alias ilmu fikih. Wajib tuh. Kalau dia nggak belajar ilmu fikih dia kagak tahu. Kagak tahu nih. Ya, bagaimana cara puasa besok? Apa perlu kodok apa kagak? Ini masih ada yang punya kodok apa kagak nih? Ngaco nih. Apa Pak Ustadz ngaco gitu? Saya mau laki-laki Pak Ustadz, bukan perempuan. Kalau saya perempuan boleh punya kodok. Emang? Iya mungkin istrinya belum sempat bayar kodok ya. Anak yang perempuan. Ya, mungkin juga kita juga. Coba saya tanya lagi. Dulu waktu ABG udah balik apa belum dulu? Waktu ABG dulu udah balik kan ya? Udah wajib puasa belum tuh? Wajib puasa. Dan saya tanya lagi, kira-kira waktu zaman ABG dulu puasanya penuh apa kagak? Setengah-setengah. Nah, alhamdulillah sama ya cuma 5 sih Pak Ustadz. Puasanya apa batalnya? Kalau 5 cuma puasanya berarti 25 lu batalnya. Ya. Wajib nggak tuh dikodok? Wajib. Wajib. Kalau sampai sekarang belum dikodok, masih utang kagak? Utang. Nah, berarti sekarang saya tanya lagi nih, kira-kira masih ada yang punya utang apa kagak? Tadi jawab bilang kagak. Sekarang gue masih. Dan alhamdulillahnya, siapa yang punya kodok puasa dan dia belum bayar kodok sampai datang puasa berikutnya, maka selain dia wajib kodok puasanya, dia wajib menambah fidyah 1 mud 1 tahun. Kabar gembira ini. Denda. Karena sampai datang Ramadan berikutnya dia belum bayar. Ya, kena denda. Kan cicilan motor aja kalau 2 hari telat denda apa kagak? Denda sama. Ini setahun telat tadi kagak bayar. Denda 1 tahun 1 mud. 1 mud itu kurang lebih ya sekitar 0,700 gram. Ya kalau di literin 1 liter lah, gampangin aja lah. Ya 0,7 kilo. Ya 1 liter 1 tahun per 1 hari. 365 liter. Ya, tergantung dia kagak puasanya. Dan kabar baiknya, alhamdulillahnya lagi, kalau di bulan bayar juga tiap tahun akumulasi. Berarti kalau di umur 15 tahun 1 hari aja 1 hari kita kepuasa. Berarti sekarang umur 50. Dilipat gandakan ya. 35 dikali 1 liter. 35 liter dikali 1 liter. 35 liter ya. Itu baru 1 tuh di bulan puasa. Ini nggak puasanya berapa kali? Wah, nggak kehitung. Mana beras lagi mahal banget lagi sekarang. Coba gitu ya. Ya itu sebagaimana diberikan keterangan dalam fikih-fikih yang utama dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i ya. Dan itu ya masih tetap fi dhimmah, di dalam dhimmahnya dia, di dalam tanggungannya dia. Ya. Loh kalau sampai meninggal gimana? Ahli waris saya bayarin fidyah. Ahli waris saya bayarin fidyah. Kalau sholatnya menurut pendapat muktamad sholatnya nggak dikodok.
la yufda wa la yuqda. Kata dalam kitab Fathul Mu'in itu ya, tidak difidyahkan dan tidak dikodokkan. Ini dalam pendapat yang dipilih. Wakila, nah tapi ada wakilanya. Kalau ada wakila berarti itu ada pendapat yang dalam ashabul wujuh ya, ashabul wujuh daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ashabul wujuh itu berarti murid-murid Imam Syafi'i, namanya ashabul wujuh. Ya, ini memang apa namanya perbedaan pendapat ya. Bukan benar. 2116 sih Pak. Singkat. Ashabul wujuh ya tadi, pendapat ashabul wujuh kalau sholat tidak dikodok, tidak di fidyah. Tapi ada juga wakilah dia dikodokkan oleh ahli warisnya. Kama fa'alahu al-Imam As-Subki, sebagaimana dikerjakan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Nah, Imam Subki Sultanul Aulia, dia punya kitab ya Taqiyuddin As-Subki. Ya, kemudian juga sebagai pelengkap daripada kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab Al-Majmu' disyarah oleh Imam As-Subki ya. Walhasil ya kembali harus ngaji fikih. Ini yang kedua nih ya. Fikih begitu banyak luar biasa ya. Sampai mulai dari yang tipis Safinatul Najah, Kasifatus Saja, Fathul Qorib, Matan Takrif, Fathul Qorib, Hasyiyah Al-Baijuri yang saya bilang tadi ya. Di Hasyiyah juga Fathul Qorib oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Namanya Al-Iqna. Al-Iqna dibeli hasyiyah lagi namanya Hasyiyah Al-Bujaironi ala Syarhil Khatib. Ya, kemudian naik lagi Fathul Mu'in yang kita ngaji bareng Ustaz Bam juga, bareng Satyan di Dr. Irfan ya. Nah, itu Fathul Mu'in diberikan hasyiyah I'anatul Thalibin Sayyid Bakri Dimyati Sabto. Ya, diberikan hasyiyah lagi Syekh Nawawi Al-Bantani juga beri penjelasan daripada Qurratul Ain. Ya, namanya Nihayatul Zain. Udah itu kemudian naik lagi ternyata masih belum selesai lagi ya. Naik lagi belajar daripada kitabnya Imam Nawawi Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Syarahnya 3 tuh, Fathul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj. Ya, guru Soleh Jailani ke Soleh Rohmani di Nikmatul Ittihad nih di Pondok Pinang ngaji ini nih. Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj. Kemudian juga disyarah juga oleh Nihayatul Muhtaj Imam Ar-Romli ya. Ini 3 nih. Ya. Kemudian belajar lagi kitab Imam An-Nawawi Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin ya. Dan kitab-kitab yang lain sampai ke atas kalau dijelasin nggak bakal keburu, udah mau setengah 10. Ilmu fikih. Yang terakhir yang wajib adalah ilmu akidah. Ilmu Akidah udah. Yang terakhir ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini sebenarnya ngajinya gampang. Ya, cuman praktek ini yang susah. Ya, dilarang sombong, dilarang ujub, riya, semua kagak boleh tuh. Ya, tapi kita kerjain apa kagak? Kita kerjain. Ya. Ngajinya mah gampang. Ya. Nah, ada juga beberapa yang mengatakan ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan ilmu-ilmu yang lain. Ya. 3 ini hukumnya wajib. Kagak ngaji maka dosa dia karena dia fardu ain. Yang lain belum bisa kagak apa-apa. Termasuk daripada yang fardu ain tadi adalah karena dia harus sholat, Fatihahnya harus benar, Qurannya harus benar, maka dikudu belajar tahsin, dikudu belajar ngaji Quran. Ya, meskipun paling berat nih ngaji Quran ya, ngaji Quran. Plus juga ada teorinya, ada prakteknya, itu Fathul Atfal, ada Matan Jazari. Ya, yang lain nggak usah lah, kuyang-kuyang. Yang penting nih, 4 aja nih yang tadi nih, ilmu tauhid, mulai dari Aqidatul Awam. Ya, insya Allah nanti ada Satian yang bisa ngajar ya, Aqidatul Awam, enak tuh, sifat 50. Ilmu fikih mulai dari Safinatun Najah. Yang terakhir ilmu akhlak ya. Ilmu akhlak ini mulai dari Bidayatul Hidayah, kitab Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Nih ya, ngajar dia, alhamdulillah, apalagi udah dimulai itu ya, gurunya udah ada. Dulu Imam Syafi'i mau ngaji ribuan kilometer, ngumpulin nabung gitu. Sekarang gurunya udah ada di sini. Kadang-kadang gurunya yang suruh datang dari Pagedangan, tadi saya jauh banget, mana kagak pakai rem lagi. Saya bilang janji 8:30 udah nyampe biar kagak kemalaman nih, saya bilang gitu ya. Udah ada tuh 3-3-nya tuh ya ngaji tuh. Insya Allah 3 itu cukup ya, udah bisa jadi ustaz. Tuh 3 kuasain dari Aqidatul Awam bisa, Safinatul Najah bisa, ya Bidayatul Hidayah bisa, udah lebih dari ustaz malah. Ya.
Gitu ya, insya Allah tuh enggak susah enggak ya. Insya Allah mudah-mudahan ada guru-guru kita yang bisa ngajarin ya, ini sebagai muqaddimah saja. Ya kita ngaji aja, kalaupun nanti nggak bisa juga nggak apa-apa. Kata Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, ngaji aja, kalaupun nanti kita nggak bisa, insya Allah anak kita nanti yang diangkat bisa. Anak kita kagak bisa, ya mudah-mudahan cucu kita nanti yang bisa. Saya punya ketua yayasan saya sekarang kepala sekolah tinggi agama Islam. Luar biasa ya. Kalau ngaji tiap malam Kamis rusaknya luar biasa, rusak kagak bisa ngajinya. Tapi gara-gara dia ngaji ya, anaknya enam penghafal Quran di Kudus, di Mbak Arwani ya. Kok bisa begitu? Tak kan dia ngaji sama kita. Pas dia ngaji kan, Pak Ustadz saya punya anak anak saya habis lulus TK umur 7 tahun. Bagusnya bagaimana? Bagusnya hafalin Quran dulu, ditaruh di Kudus. Anak ngaji cakep banget, hafal Quran. Bapaknya suruh ngaji, waduh. Ya udah dah diem aja, mendingan kagak ngaji dah sebenarnya. Itu bapaknya tuh. Yang penting ngaji aja. Yang kedua, ngaji ilmu tuh punya Allah. Bukan punya ustaz. Bukan punya Ustaz Yan, bukan punya Habib. Bukan punya Ani, bukan. Ilmu punya Allah. Mintalah sama yang punya. Kalau ustaz cuma calok doang. Gak usah ngabersin ya. Minta sama yang punya ilmunya gak ada batasnya. Wa ataina min ladunna ilma. Aku akan kasih, makanya sampai sekarang kan ada ilmu laduni. Ya, syaratnya tadi ayat ujung ad-dain, ayat utang ujungnya tuh. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, insya Allah nanti Allah yang ngajarin. Allah yang bakal ngajarin ya. Nah, nanti cara belajar yang bagus bagaimana, ada kitab Ta'lim Muta'alim biar hafalannya kuat. Hafal Quran, kitab-kitab pada hafal semua. Makan menyan Arab. Buah kandar. Ya, coba tuh cek di situ ya, makan buah kandar. Pak Ustadz dulu, saya apa sih amalannya begitu? Saya takut hafalan saya hilang, kata dia. Apa sih amalannya biar hafalannya kuat, biar hafalannya kagak hilang? Sebentar Pak, saya tanya dulu. Ya, Bapak takut hafalan hilang ya? Emang Bapak punya hafalan? Oh iya ya Pak Ustadz, saya kan nggak punya hafalan ya. Ngapain saya takut hilang? Iya, Bapak kalau nggak punya hafalan nggak usah takut hilang. Yang boleh takut hilang cuman yang punya hafalan doang. Ya, yang penting kita ngaji aja terus. Insya Allah keberkahan bukan buat yang ngaji doang, buat yang di rumah. Ya, tadi takutnya kata Satyan takut kemalaman, yang di rumah nanti tambah pedes kan gitu ya. Betul. Ada triknya satu, kalau pengen di rumahnya itu insya Allah keberkahan sampai di rumah, sebelum berangkat taruh yang merah berang 5 lembar di atas kulkas. Pulang jam berapa juga kagak apa-apa, bener gak? Bener ya, ada ya kalau gitu. Wah, kalau kagak mau pedes ya, insya Allah keberkahan selain di majelis, di rumah juga insya Allah akan datang keberkahan. Dan keberkahan ngaji majelis begini bukan cuma di rumah doang, sampai keturunan kita. Ya kita bisa begini kan gara-gara engkong-engkong kita dulu pada ngaji kan ya. Itu bukan gara-gara tiba-tiba sebujuk-bujuk ya. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah ada majelis rotib bisa diterusin ngaji, juga ada Habib, ada Ustadz banyak di sini, tinggal ngaji doang. Kadang-kadang dapat makanan segala lagi, makanannya ada. Ya tempatnya juga enak alhamdulillah. Ya ini sebagai muqaddimah ya, bukan nasihat, bukan ceramah. Ceramah panjang 2 jam. Ini muqaddimah doang supaya kita bisa semangat nanti ngaji lagi. Semangat nuntut ilmu terus insya Allah ya, barangkali ada yang nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Farid Wazdi.